Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini saya mau berbagi dengan topik doa untuk mengenal Kristus dengan benar. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Sejak manusia percaya, bertobat, mengenal Tuhan secara pribadi, maka seharusnya dia mengalami pertumbuhan. Semakin hari semakin dalam, bertumbuh semakin mengenal Kristus dengan benar. Inilah menjadi kerinduan setiap orang yang percaya. Kita perhatikan Paulus, sejak dia percaya kepada Yesus Kristus, ia menjadi rasul yang begitu efektif di dalam pekerjaan Tuhan. Dia giat melayani sebagai buah pengenalannya akan Tuhan. Perhatikan di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan keinginan tertinggi dari Paulus adalah mengenal Tuhan dengan benar. Makanya tidak heran kalau jemaat yang dia layani pun dia rindu agar mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 23 ini kita mempelajari ada bagian penting yang perlu kita cermati. Yang pertama, siapa sih yang seharusnya mengenal Kristus dengan benar? Perhatikan ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat 17. Nah, di ayat 15 itu tertulis jemaat Efesus adalah jemaat yang sudah memiliki iman kepada Yesus Kristus. Artinya, mereka sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mereka sudah mengalami pertobatan sejati, Bapak Ibu. Selain itu, mereka juga sangat peduli dan memperhatikan sesama orang kudus. Artinya, mereka juga sudah melayani Tuhan. Nah, di dalam kita perhatikan juga di sana mereka berbalik dari hidup mereka yang lama melayani Allah yang hidup. Kita bandingkan dengan 1 Tesalonika 1 ayat 9 sampai 10. Nah, Rasul Paulus tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan atas pertobatan mereka dan hidup mereka yang melayani Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ ternyata. Paulus pun terus berdoa agar jemaat itu bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mengapa Paulus berdoa demikian? Karena ternyata jemaat itu yang telah bertobat itu mengalami stagnasi atau berhenti dalam pertumbuhan rohaninya. Ingatlah, seorang yang sudah bertobat seharusnya terus bertumbuh, dan ukuran pertumbuhan bukan pada kesibukan pelayanan, melainkan dengan mengenal Kristus secara benar. Perhatikan ya Bapak Ibu, siapa sih orang yang perlu mengenal Kristus secara benar dan bertumbuh di dalamnya adalah orang yang sudah percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan yang sudah melayani Dia. Harus bertumbuh setiap hari, semakin dalam, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Ini poin pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengenal Kristus dengan benar? Kita perhatikan ayat 17b. Di sana Paulus berdoa agar Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada jemaat. Karena pengetahuan manusia terbatas untuk mengenal pribadi Yesus Kristus dengan benar, Bapak Ibu. Karena manusia pengetahuannya terbataslah, Paulus berdoa agar Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada jemaat itu. Kita manusia menerima pewahyuan roh di dalam firman Tuhan. Apa itu roh hikmat? Apa itu wahyu? Kita perhatikan satu persatu. Roh hikmat adalah roh yang sama yang memberi inspirasi kepada para penulis kitab suci. Roh hikmat ini memberikan penerangan dan ia yang akan membukakan tabir yang menghalangi kita untuk mengenal Kristus melalui firman yang hidup. Roh hikmat yang memberikan kepada kita kemampuan untuk tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Lalu wahyu, apakah itu wahyu? Wahyu artinya mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi, membuka tutup sehingga tampak isinya. Dalam hal ini bukanlah pewahyuan baru, tetapi mengungkapkan rahasia dalam Alkitab. Nah, Paulus sadar bahwa hanya Tuhan sendiri sajalah yang dapat menyingkapkan siapa dirinya sehingga manusia dapat mengerti dan mengenalnya dengan benar. Nah, Bapak Ibu, Alkitab bukan sekedar buku pengetahuan. Alkitab adalah firman Allah, 2 Timotius 3 ayat 16.
Disinilah kita dapat mengenal Allah dengan benar. Di situ Allah dengan sendirinya berinisiatif membuka dirinya agar manusia dapat mengenal pribadinya dan karyanya dengan benar dan dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi di dalam Alkitab, ketika kita baca Alkitab kita, ketika kita baca satu ayat, ketika kita baca perikop, ketika dalam saat teduh, mintalah pada Tuhan agar Ia memberikan roh hikmat dan wahyu sehingga kita semakin mengenal pribadinya dan karyanya dengan benar melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan. Ini yang penting. Yang ketiga, poin ketiga yang penting. Apa inti dari mengenal Kristus dengan benar? Di ayat 18 kita menemukan mata hati kita diterangi. Dengan kata lain, terang di sini artinya tuntas. Ketika kita mengenal Kristus dengan benar, mata hati kita akan semakin terang. Kita mengerti dengan benar tentang pengharapan dan panggilannya. Mengerti dengan benar hak istimewa kita sebagai anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengenal Kristus dengan benar, kita akan semakin memahami betapa kayanya kemuliaan bagian yang diberikan Tuhan kepada kita. Artinya apa? Kita akan memahami betapa kayanya kepastian hidup kekal yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, inti dari mengenal Kristus dengan benar artinya apa? Di sana ada kata betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perhatikan, kekuatan kuasanya mutlak diperlukan oleh setiap orang percaya agar kita setiap hari dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, 3 poin ini adalah inti dari mengenal Kristus dengan benar. Mata hati kita diterangi semakin mengerti pengharapan dan panggilannya, dan kita mengerti apa yang menjadi hak istimewa kita sebagai anak Tuhan. Yang kedua, kita semakin dimengertikan tentang kepastian hidup yang kekal yang kita miliki. Yang ketiga, kita dapat memiliki kuasa untuk menang atas maut, kuasa untuk menang atas dosa, sehingga kita dapat terus berjalan dengan Tuhan, memuliakan Tuhan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika seseorang mengenal Kristus dengan benar, ia dapat tetap kokoh berpegang teguh pada Kristus dan melayani Dia. Tidak akan pernah mundur walaupun ada masalah, bahkan tetap memiliki gairah yang tidak pernah mati karena mempunyai pengharapan yang kekal. Nah, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus agar jangan terkecoh dengan kesibukan pelayanan dan mengabaikan pengenalan akan Kristus. Namun faktanya kesibukan pelayanan membuat mereka kehilangan kasih yang semula, yaitu pengenalan yang benar akan Kristus. Wahyu 2 ayat 1-17. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bagi Rasul Paulus mengenal Kristus, Filipi 3 ayat 10 adalah energi untuk dia melayani Kristus. Terbukti Rasul Paulus sangat efektif dalam pelayanannya baik di Asia maupun Eropa. Bahkan surat-surat dan tulisan yang ditulisnya, yang ada 13 surat dalam Perjanjian Baru, menjadi berkat hingga pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang perlu kita renungkan pertama, yang utama adalah sejak bertobat, sudahkah saya mengenal Yesus Kristus dengan benar? Sudahkah saya bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus yang benar? Sudahkah pengenalan saya pada Kristus membuat saya bergairah untuk melayani Tuhan dengan benar dan menjadi berkat bagi segala bangsa? Bapak, Ibu, ini proses hidup. Sepanjang hidup, semakin dalam mengenal Kristus melalui firman Tuhan. Kita membutuhkan roh hikmat dan wahyu agar kita dapat tunduk pada kebenaran firman Tuhan, tidak mengandalkan perasaan dan pikiran kita saja. Satu-satunya cara agar mengenal Kristus dengan benar adalah dengan memohon hikmat dan wahyu dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.